Baru 12 orang. Tolong dibuka kameranya ya yang udah masuk. Oh. Iya. Tolong di ini ya, kameranya dibuka nak, dibuka. Baru 15. Kok nggak ada muncul gambarnya? Tengok gambar anak-anak nggak ada. Orang nggak dibukanya. Ayo dibukalah kameranya. Kayak mana lah mau tahu? Kayak gitu tadi. Iya, mungkin lagi mandi orang tuh. Nggak mungkin nggak mandi siang. Tangan siapa ini? Ini tangan ini. Oh. Nur Hidayah, Rahadatul, Fatimah, Syakira, buka kameranya ya nak. Aprita, Atira, Rahadatul, Syakira, Fatimah, Ade. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali pembelajaran daring pada hari ini. Apa kabar anak-anak ustazah kelas 11? Alhamdulillah, ustazah juga alhamdulillah ya sehat, apalagi bisa bertemu kalian ya walaupun nggak langsung. Ya, itu udah membuat ustazah jadi sehat. Oke, anak-anak ustazah, hari ini kita akan melanjutkan kembali ya materi kita. Masih tentang apa materi kita kemarin, tentang apa anak-anak ustazah? Cerpen ya. Oh iya, cerita pendek. Oke, kita buka dulu ya. Belum dibuat rupanya, belum dicari. Bentar ya, kita cari dulu. Nih. Minggu lalu sampai mana pembahasan kita anak-anak ustazah? Oh ya, unsur intrinsik dan ekstrinsik ya. Ini dia. Udah semuanya ustazah jelaskan, penokohan, amanat, udah semuanya ustazah jelaskan anak-anak ustazah. Oh, penokohan belum ya, oke. Kok ini udah paham lah itu ya. Nah, ini yang paling penting ini, teknik analitik ini harus dipahami. Oke ya, bisa kita mulai anak-anak ustazah? Bisa? Oke. Ya, diaktifkan semua kameranya ya. Udah. Nah, jadi kita lanjutkan. Unsur intrinsik selanjutnya itu ada penokohan. Jadi penokohan itu adalah cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh dalam cerita. Jadi penokohan ini memang pengarangnya sendirilah yang membuat tokohnya itu mau jadi seperti apa, atau tokohnya itu mau karakter yang seperti apa, ya kan? Tetapi seorang pengarang juga memerhatikan aspek kehidupan ketika mengaitkan karakter tokoh tersebut ya, atau mencocokkan karakter tokoh tersebut. Memang ada dalam kehidupan seperti itu karakter-karakternya. Jadi kalau dia ada tokoh berarti dia ada penokohan atau karakter tokoh tersebut. Nah, jadi
ada cara-cara penggambaran karakteristik tokoh. Ya, ada cara penggambaran karakteristik tokoh. Yang pertama ada teknik analitik langsung. Ya, teknik analitik langsung itu ya dia seolah-olah dijelaskan secara langsung seperti itu ya. Misal contohnya seperti ini. Alam termasuk siswa yang paling rajin di antara teman-temannya. Ia pun tidak merasa sombong walaupun berkali-kali dia mendapat juara bela diri. Sifatnya itulah yang menyebabkan ia banyak disenangi teman-temannya. Jadi teknik analitik langsung ini pengarang sendirilah yang menilai tokoh. Ya, jadi analitik langsung adalah pengarang sendirilah yang menilai ya, yang menilai karakter tokoh. Dia tahu tokohnya bagaimana dengan teman-temannya, tokohnya sedang ngapain. Nah, itu tahu tuh seolah-olah tahulah si pengarangnya. Seperti itu ya. Contohnya itu tadi, dia tahu si Alam itu siswa yang rajin. Paham ya anak-anak ustazah? Dia tahu si Alam itu tidak sombong. Lalu dia tahu sifat si Alam itu seperti apa. Itulah namanya analitik langsung. Ya, pengarang itu menyampaikan karakter si tokoh itu secara langsung. Oke. Nah, jadi yang disampaikan secara langsung itu bisa berupa karakternya, sifatnya, bagaimana dia dengan teman-temannya, keluarganya dan lain-lain. Lalu yang kedua ada penggambaran fisik dan perilaku tokoh. Kita lihat ya bagaimana contohnya penggambaran fisik dan perilaku tokoh. Contohnya seperti sedang berkampanye. Orang-orang desa itu serempak berteriak-teriak. Mereka menyuruh camat agar secepatnya keluar kantor. Tak lupa mereka mengacung-acungkan tangannya walaupun dengan perasaan yang masih juga ragu-ragu. Malah ada di antara mereka sibuk sendiri menyeragamkan acungan tangannya agar tidak kelihatan berbeda dengan orang lain. Sudah barang tentu suasana di sekitar kecamatan menjadi riuh. Tapi juga oleh orang-orang yang kebetulan lewat dan ada di sana. Ustazah mau tanya dulu ya, kenapa sih kutipan cerita ini dikatakan sebagai penggambaran fisik dan perilaku tokoh? Ada nggak yang bisa jawab ya? Kenapa ini dikatakan? Apa nak? Oh, iya, terus. Betul. Menjelaskan tokoh-tokohnya itu kan, bagaimana perilaku tokohnya dan penggambaran fisiknya yang mana? Ada nggak kalian tahu bagaimana penggambaran fisiknya di sini secara tersuratnya ya? Coba. Nah, ya bisa. Iya, betul. Iya, benar. Ntar ya. Nah, iya itu benar. Seperti mereka berteriak-teriak, lalu juga ragu-ragu, lalu juga mereka mengacung-acungkan tangannya, ya kan? Iya enggak? Itu penggambaran fisik. Seperti itu. Itulah contohnya ya. Oke, sekarang sampai di sini paham nggak anak-anak ustazah tentang penggambaran fisik? Paham ya nak? Iya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di sini ada penggambaran lingkungan kehidupan tokoh, penggambaran lingkungan kehidupan tokoh. Jadi di sini seolah-olah pengarang itu menggambarkan secara rinci, secara detail lingkungan kehidupan tokohnya, gitu ya. Contohnya, Desa Karangsaga tidak kebagian aliran listrik, padahal kampung-kampung tetangganya sudah pada terang semua. Nah, kenapa ini dikatakan penggambaran lingkungan kehidupan tokoh? Berarti lingkungannya mana tuh? Maksud lingkungan apa rupanya? Yang menyatakan lingkungan mana di situ, nak? Kan penggambaran lingkungan kehidupan tokoh. Apa? Oh iya, ada desanya, ya kan? Ada desanya.
Lalu dia katakan bahwasanya desa tersebut tidak kebagian aliran listrik. Nah, ini yang tidak kebagian aliran listrik ini merupakan penggambaran lingkungan kehidupan, ya kan? Karena aliran listrik ini kan sudah memang ada di dalam kehidupan kita, ya kan? Maksudnya kita memang sudah butuh dengan aliran listrik seperti itu. Lalu padahal kampung-kampung tetangganya sudah pada terang semua. Jadi itulah penggambaran lingkungan toko. Atau misalnya ada cerita dia mau menggambarkan kamarnya, ya kan? Ya misalnya dia diceritakan dia berada di kamarnya sedang dalam atau kesedihan atau bagaimana, lalu dia gambarkan bagaimana situasi kamarnya. Nah, itu juga termasuk penggambaran lingkungan kehidupan tokoh. Nah, selanjutnya penggambaran tata kebahasaan tokohnya. Jadi seolah-olah di sini si penulis dia menggambarkan bagaimana penggunaan bahasa si tokohnya. Ya, seperti ini. Dia bilang bukan maksudnya menyebarkan provokasi, tapi apa yang diucapkannya benar-benar membuat orang sedesa marah. Ustazah ulangi. Dia bilang bukan maksudnya menyebarkan provokasi, tapi apa yang diucapkannya benar-benar membuat orang sedesa marah. Ustazah agak kurang ini nih yang bagian penggambaran tata bahasa tokoh. Ada nggak yang tahu kenapa itu dikatakan tata kebahasaan tokoh? Oh iya, iya betul. Iya, provokasi itu termasuk kata-kata istilah. Tapi kan di sini istilahnya yang menggunakan bahasa itu dalam cerita adalah tokoh kan? Paham nggak kalian? Seolah-olah tokohnya kan yang berbicara karena, nah jadi memang tokohnya ini, si tokohnya bisa mengungkapkan bahasa dengan baik. Nih ada penggunaan kata istilahnya, tapi apa yang diucapkannya benar-benar membuat orang sedesa marah. Iya benar itu. Tapi ini sekedar info aja Nyana, kalau kalian mau buat cerita pendek atau apa, ya kan? Nah, tapi kalau ujian nanti nggak tahu Ustazah ini masuk apa enggak nih dari Ustaz, tapi kita pelajari aja ya. Lalu yang kelima ada pengungkapan jalan pikiran tokoh. Jalan pikiran tokoh di sini contohnya, ia ingin menemui anak gadisnya itu tanpa ketakutan. Ingin ia mendekapnya, mencium bau keringatnya. Dalam pikirannya cuma anak gadisnya yang masih mau menyambut dirinya. Dan mungkin ibunya, seorang janda yang rentah tubuhnya masih berlapang dada menerima kepulangannya. Nah, jadi untuk pengungkapan jalan pikiran tokoh di sini penulis dia mengungkapkan jalan pikiran tokoh yang tidak diucapkannya, paham ya? Memang dalam sebuah cerita itu semua kita tahu dari isi hatinya, kita tahu, pikirannya kita tahu tokoh itu, tetapi seolah-olah sebenarnya itu tidak diungkapkan tokoh oleh tokoh lain, ya kan? Jadi pikiran tokoh itu itu tidak diungkapkan nggak diungkapkan tokoh dengan tokoh yang lain, nggak, tetapi di sini penulis yang mengungkapkannya. Kenapa ini dikatakan pikiran tokoh? Karena ini memang ini berasal dari pikiran tokoh itu sendiri kan anak-anak ustazah kan? Iya kan? Dia bilang cuma anak gadisnya yang mau menemui dia, ya kan? Ia ingin menemui anak gadisnya itu tanpa ketakutan. Nah, ketakutan ini kan istilahnya ya melalui pikiran tokoh, dia berkecamuk dalam pikirannya, dalam batinnya. Jadi ini makanya dikatakan pikiran karena memang belum terjadi, masih sebatas pikiran tokoh. Sampai di sini paham? Suara ustazah jelas atau enggak? Soalnya di sini hujan. Jelas ya, alhamdulillah. Nah, jadi anak-anak ustazah, coba kalian perhatikan kata-kata ini. Menurut Ananda sekalian, kalau kita mau menentukan karakter tokoh, kalau dari ini yang kelima ini jalan pikiran tokoh, ini wataknya kayak mana anak-anak ustazah? Wataknya gimana? Kan ini karakternya yang mau kita tentukan kan? Ini wataknya seperti apa? Coba Syarafina lah. Syarafina, coba ini watak si bapak ini kayak mana nih? Berdasarkan jalan pikiran tokoh. Belum baca? Bacalah dulu. Coba siapa lagi ya ini?
Ah. Iya, wataknya apa wataknya? Harap itu kan bukan watak, coba. Karakternya, iya penakut, bener nggak penakut? Iya, iya dia itu penakut, memang dia penakut. Lalu dia tidak percaya dia tidak percaya diri, karena ini masih dalam pikirannya. Dia bilang kan, ya cuman mereka lah yang bisa menerima dia. Dia tidak percaya diri, dia penakut. Nah coba kalau yang ini, mana tadi ya? Kalau ini mudah nggak kalian menemukan karakter tokohnya? Ini kan secara langsung diungkapkan. Coba dulu Rantia, ini karakternya seperti apa tokoh alam ini? Ya dia bisa rajin, terus selain rajin apa lagi nak? Kalau orang rajin itu kan pasti ada sesuatu. Iya tidak sombong. Terus kalau rajin itu orangnya kayak mana ya? Bekerja keras ya kan? Orangnya pekerja keras dia tidak rajin seperti itu ya. Nah karena dia analitik langsung, gampang kita menemuinya. Kalau ini siapa yang tahu nih karakter tokoh yang ada di sini? Seperti apa kira-kira? Karakter masyarakatnya lah. Coba. Coba dulu siapa ya si Deva, ada Deva Najla. Deva Najla nggak ada. Ada. Deva, coba kalau anti baca yang ini tadi nih berdasarkan penggambaran fisik dan perilaku tokoh, kayak mana sih karakter tokoh tersebut yang dijelaskan ini? Ini yang penggambaran fisik kan, orang itu berkampanye terus tuh mereka mengacung-acungkan tangannya, teriak-teriak, ya kan? Nah itu kayak mana karakternya? Karakternya apa sih masyarakatnya itu? Kalau nggak tertib kurang cocok. Apa ya? Iya, bisa itu provokator bisa. Terus juga apa lagi? Ada lagi nggak? Iya, apa tuh namanya ya? Tidak punya pendirian ya kan? Bener nggak? Tidak punya pendirian. Nah, jadi itu maksud ustazah. Jadi penggambaran tokoh ini anak-anak ustazah itu bisa digambarkan dari beberapa hal, sehingga kita bisa tahu tokohnya itu sifatnya seperti apa gitu ya. Terus ada yang terakhir nih belum dijelaskan, ada penggambaran oleh tokoh lain. Nah, jadi gini. Penggambaran oleh tokoh lain ini seperti ini. Misalnya ada tokoh bernama A. Si tokoh A ini dia memberi penggambaran terhadap tokoh lain. Jadi dari kita tahu karakter tokoh B itu dari si tokoh A. Contohnya ini ya, kita baca dulu. Ia paling pandai bercerita, menyanyi dan menari. Tak jarang ia bertandang ke rumah sambil membawa aneka brosur barang-barang promosi. Yang menjengkelkan saya, nih ada kata saya, seluruh keluargaku jadi menaruh perhatian kepadanya. Jadi kita istilahkan yang tokoh A adalah saya ya kan? Benar nggak? Yang tokoh B adalah ia. Ini sudah berbeda loh, berbeda orang ini. Karena ini satu pakai ia, satu pakai saya. Berarti si saya ini dia menceritakan atau menggambarkan tokoh yang disebut dengan ia. Gak tahulah kita siapa namanya ya kan, tapi kata gantinya ia. Dia bilang ia itu paling pandai bercerita, menyanyi dan menari. Tak jarang ia bertandang ke rumah sambil membawa aneka brosur dan barang-barang promosi. Yang menjengkelkan saya, seluruh keluargaku jadi menaruh perhatian kepadanya. Ustazah tanya dulu sih, siapa ya? Aprita serius sekali si Aprita ini Ustazah lihat ya kan. Nah Aprita, coba Aprita jelaskan karakter yang tertanam pada penggambaran oleh tokoh lain ini apa nak? Kayak mana karakter si Ia itu rupanya? Si Ia sama si saya itu kayak mana karakternya? Si saya bisa dia jadinya
iri, ya kan? Bisa toko sayanya. Kalau iya, kalau yang toko iyanya, iya dia berarti dia orangnya apa tuh namanya nak? Kalau karakternya kalau bisa masuk kemana aja, maksudnya berkawan sama ini dia cocok gitu. Itu apa namanya? Kan kalian tahu lah bahasa kerennya apa? Apa? Humble belacan ya, humble belacan. Oh itu sambel. Iya. Iya betul, supel, humble ya kan? Berarti orangnya itu asik, mengasyikkan. Itulah dia orangnya itu humble. Mungkin dia anaknya adalah ceria. Karakternya adalah ceria, mudah membawa diri. Oke, jadi itulah anak-anak ustazah. Sampai di sini paham anak-anak ustazah? Paham. Alhamdulillah ya. Ya, biar kita lanjutkan ya. Ini untuk kedepannya kalau kalian mau menulis buku cerita, terserah ya. Yang bagian D ada alur. Ya, kalau dulu kan kita taunya alur itu maju mundur campurannya kan nak. Dulu kelas 9 kan sama ustazah juga gurunya. Dari kelas 8 dulu kalian kan. Ya, dulu alurnya itu ada alur maju mundur gitu. Kalian sama ustazah dari kelas berapa? Kelas 8 apa kelas 8 lah ya. Iya. Ya kan Agina, ya kan Syarafina dari kelas 8. Kan dulu kita kalau belajar alur itu ada maju, ada mundur campuran. Nah, tapi sebenarnya alur itu lebih kompleks lagi ya. Alur itu sebenarnya rangkaian cerita. Terus dia ada juga dianya dari orientasi, seperti itu ada klimaksnya. Nah, alur merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat ataupun bersifat kronologis. Ya. Tentunya hubungan sebab akibat ini maksudnya gini, nah contoh kalau misalnya ada tokoh A dia itu marah sama temannya, pasti ada sebab akibatnya kenapa dia marah ya kan, bener nggak? Benar, ya pasti ada akibatnya, misalnya ya dia terlambat ke sekolah, misalnya itu ada pasti sebab akibatnya dan lain sebagainya, ataupun bersifat kronologis ini adalah hubungan waktunya, ya. Lalu pola pengembangan cerita suatu cerpen itu beragam, dia bilang. Pola-pola pengembangan cerita harus menarik, mudah dipahami dan logis. Jalan cerita suatu cerpen kadang-kadang berbelit-belit dan penuh kejutan, juga kadang-kadang sederhana. Jadi memang betul alur itu ada yang maju. Kalau dia maju itu ditandai dengan istilahnya dia itu hanya menceritakan yang sekarang. Kalau dia mundur berarti dia menceritakan yang sudah berlalu 10 tahun yang lalu, setahun yang lalu atau beberapa hari yang lalu seperti itu. Atau ada dia campuran, pertama-tama dianya itu ke masa sekarang, tiba-tibanya dia menghayal atau flashback ke masa lalu gitu ya. Kita kan ada kemarin tuh bahas tentang cerita pendek kan, cerita surau itu, alurnya itu apa anak-anak ustazah? Maju mundur atau campuran itu? Kayaknya campuran ya kan? Bener nggak? Iya itu campuran. Tapi dia pertamanya dia ke masa yang nggak jelas apa ya? Kok dibilang ya? Istilahnya itu kan mimpi, ya. Nggak tahu lah itu. Kayaknya tercampuran entah maju tak mundur itu. Karena dia kalau mimpi itu saja nggak tahu, dia itu mengarah ke maju atau mundur. Udah lah kita lewatkan aja dulu lah. Pokoknya intinya alur itu seperti itulah, ada maju mundur dan nggak boleh membuat alur itu terlalu apa ya? Kalau cerita pendek dia ceritanya nggak terlalu berbelit-belit. Yang berbelit-belit itu novel. Kalau cerita pendek dia itu sederhana dia itu ceritanya, karena dia kan tidak membutuhkan nggak boleh dia banyak-banyak sekali halamannya seperti itu ya. Oke, selanjutnya ada latar. Oh, kalau latar ini udah gampang lah itu nak. Ada 3 latar ya kan anak-anak ustazah. Yang pertama apa? Terus. Iya betul. Tempat, waktu dan suasana. Ya, ini dibilangnya budaya, boleh. Budaya itu ya itulah kebiasaan, samanya itu.
kok ini dah gampang lah kok ya kan. Kalau di cerita yang surau itu kan udah ada latarnya, udah ada waktunya, ya waktunya menunjukkan entah pagi, siang, ya kan, tempatnya di desa atau di mana kayak dia di sekolah dan lain-lain. Nah itu gampang ya. Lalu ada gaya bahasa, anak-anak ustazah mau tanya sama kalian. Kalian kalau mau baca suatu cerpen lebih menarik ke gaya bahasa yang mana nih? Gaya bahasa yang penuh majas, kata kias ya kan, seperti itu, atau gaya bahasa yang memang menggunakan bahasa yang istilahnya sehari-hari ya atau santai. Yang mana Ananda pilih? Sehari-hari ya, agar bisa dipahami gitu ya kan? Ya. Memang iya, tapi kalau untuk cerita zaman dulu nak, ya cerita-cerita zaman dulu itu berbelit-belit itu nak bahasanya nak. Dia kalau gaya bahasa yang memang modern itu di cerpen-cerpen yang sekarang inilah penulis-penulis sekarang ini udah mulai pandailah mereka kan, ya. Kalau dulu kan belum terlalu ini kali bahasa itu ya kan. Jadi gaya bahasa ini penting nak untuk membuat suatu cerita pendek. Ya, dalam cerita penggunaan bahasa berfungsi untuk menciptakan suatu nada atau suasana persuasif serta merumuskan dialog yang mampu memperlihatkan hubungan dan interaksi antara sesama tokoh. Kemampuan sang penulis mempergunakan bahasa secara cermat dalam menjelmakan suatu suasana yang berterus terang atau satiris. Ya, jadi sebenarnya penggunaan bahasa itu kadang dia bisa mewakilkan perasaan si penulis. Tapi kalau ustazah pribadi, ustazah lebih suka yang campuran gini. Nah, dia ada bahasa sehari-harinya, ada juga dia pakai kata kiasnya. Karena ustazah memang suka dengan kata-kata kias, ya, tidak ustazah pungkiri. Tetapi kalau dia dulu, kalian ingat gak kita belajar cerita rakyat waktu kelas 10 karena cerita rakyat itu ada kan yang Indra Bangsawan, masih ingat gak kalian? Ingat kan? Indra Bangsawan yang dia lahirnya dari gendang lah, dari pedang gitu kan. Itu saja pening bacanya. Kenapa? Karena memang terlalu bahasanya itu bukan kiasnya itu udah kias zaman dulu nak. Bahasa yang memang udah nggak pernah kita dengar. Apa itu istilahnya ya, bahasa apalah itu namanya, lupa ustazah. Itu bahasa kiasnya udah jarang lah, itu zaman dulu kali lah pokoknya. Tapi ada dia seorang penulis itu, apa nak? Enggak, kalau bahasa sastra dia itu enggak zaman dia itu ini apa namanya memang kias majas bisa masih dipahami, tapi ada dia bahasa namanya, pernah saya suruh kalian mencari kata-kata yang sulit, itulah dia. Tapi ustazah lupa istilahnya ya. Pokoknya itulah dia. Kalau kayak gitu ustazah memang kurang menarik sama ustazah, tapi belum. Oh iya. Ya, tapi kalau yang dia campuran nah, ada dia bahasa ringannya, ada bahasa maja, itu ustazah suka. Oke anak-anak ustazah ya, kayaknya udah cukup lah penjelasan ustazah tentang unsur-unsur ya. Jadi insya Allah minggu depan kita pelajari lagi yang materi yang lainnya ya, mungkin tentang struktur dan kaidah bahasanya ya anak-anak ustazah. Nah, untuk memahami lagi unsur intrinsik boleh baca-baca lagi di rumah ya. Jadi hari ini kita nggak usah ada tugas dulu ya anak-anak ustazah, dipahami aja, dibaca aja. Jadi mudah-mudahan apa yang ustazah sampaikan hari ini bisa diterima dengan baik ya. Ustazah sadar ustazah manusia biasa, pasti sedikit banyak bisa melakukan suatu kesalahan ya kan, ataupun salah pengucapan ya, salah penjelasan, ustazah mohon maaf ya. Jadi sekian dari ustazah, mudah-mudahan anak-anak ustazah dalam selalu meminta perlindungan kepada Allah dan selalu sehat ya anak-anak ustazah. Sekian dari ustazah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa minggu depan ya nak, insya Allah. Kak udah kayak mana?